Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Quran dengan judul Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan dalam menegakkan kebenaran. Sebelum kami memasuki materi ini, izinkan kami menyampaikan pantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli kurma, jangan lupa membeli pala. Mari teladani Rasul mulia, agar dakwah kita penuh pahala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sejarah mencatat perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah kisah perjuangan penuh kesabaran, keteguhan hati dan pengorbanan. Beliau diutus untuk membawa risalah tauhid di tengah masyarakat Mekah yang terjerat jahiliyah, menyembah berhala dan menolak ajaran kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan menunggu kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW tidaklah mudah. Tahun-tahun awal di Mekah, Nabi Muhammad SAW menghadapi cemoohan, kemudilan dan bahkan kekerasan. Contoh kasus yang terkenal adalah ketika beliau berdakwah di Taif, alih-alih diterima, beliau justru dilempari batu hingga berdarah. Namun beliau tetap berdoa, Ya Allah, ampunilah kaum-kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Di Mekah, kaum Quraisy melakukan
melakukan boikot ekonomi selama 3 tahun kepada Nabi dan para pengikutnya, memaksa mereka bertahan hidup di lembah Abu Talib dengan keterbatasan makanan. Ini adalah ujian kesabaran yang luar biasa. Namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti untuk mengucapkan kalimat tauhid. Bahkan keluarga terdekat menjadi korban kebenisan kafir Quraisy. Bilal bin Rabah disiksa di padang pasir panas. Sa'ad bin Al-Anas dibakar punggungnya. Dan Sumayyah binti Khayyat yang menjadi syahid pertama dalam Islam karena mempertahankan iman. Semua ini membuktikan bahwa perjuangan dakwah adalah jalan yang bertentang. Hadirin yang dimuliakan Allah, perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW juga sangat strategi. Di Madinah beliau membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan pendidikan, mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansar dengan piagam Madinah dan menegakkan keadilan antar suku dan agama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 berikut ini. Ud'u ila sabili rabbika bil-hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguh dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang pantas mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ayat ini menjadi pedoman bahwa dakwah harus dilakukan dengan kebijaksanaan, bukan emosi, dengan kelembutan, bukan kebencian. Inilah prinsip yang dipegang Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya Islam tersebar ke seluruh jazirah Arab. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari perjalanan dakwah Nabi kita belajar keteguhan iman, tidak tergoyahkan oleh godaan dunia, kesabaran dalam ujian, Menerima hinaan tanpa membalas dengan keburukan, strategi cerdas, memanfaatkan waktu, tempat, dan momen yang tepat dalam berdakwah, kasih sayang universal, memaafkan orang yang memusuhi kita. Sebagai generasi penerus, kita pun diwajibkan untuk berdakwah di zaman modern. Tantangannya berbeda, harus globalisasi, media sosial yang bebas, dan turunnya modal generasi muda. Namun prinsipnya tetap sama, berdakwah dengan hikmah, akhlak mulia, dan keteladanan. Hadirin yang dimuliakan Allah, meneladani dakwah
Rasulullah SAW bukan hanya sekedar mengenang perjuangan masalah, tetapi menjadikannya cahaya terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah tantangan zaman, kita tetap bisa berdakwah dengan akhlak mulia, dengan tutur kata yang lembut, dan dengan semangat persatuan. Mari kita jadikan setiap langkah kita sebagai bagian dari para penerus dakwah yang istiqomah, penuh hikmah dan keteladanan. Karena dakwah bukan hanya di mimbar, tetapi juga di keseharian kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sampaikan dariku walau satu ayat. Hadis ini menjadi mengingat bahwa setiap dari kita punya peran sekecil apapun dalam melakukan kebenaran dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dan para penerus dakwah yang istiqomah, penuh hikmah dan senantiasa menebar ajaran kebenaran dan kebaikan di muka bumi. Sebelum kami menutup syarahan Quran, kami mengajak kepada Dewan Hadir dan seluruh hadirin sekalian untuk berselawat bersama. Jaga akhlak dalam hidup, ikuti jejak Nabi yang luhur. Jaga iman, kuatkan hati, tebar Islam ke seluruh bumi. Mari bersama Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. jika ada sumur iladan, Boleh kita menumpang mandi. Jika umur kita panjang, mari terus bersama sampai akhir nanti. Wabillahi taufiq wal inayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.